Kita pernah mengalami masa ketika orang-orang tidak dapat cantik seperti keinginannya. Semua salon perawatan rambut tutup, mereka yang merawat kecantikan pun harus diam di rumah. Masa-masa itu kita sebut sebagai pandemi. Nama saya Lolita Perez. Saya adalah satu dari jutaan orang yang alami masa sulit saat COVID-19 melanda dunia. Sama seperti belahan dunia lain, kami di Papua, Indonesia, juga harus berjarak akibat virus ini. Bahkan dengan kekasih juga harus berjarak. Halo Pak, iyo, kita sudah sampai di salon. Iyo, sekarang belum sembuh, kena catok terus ini jadi aduh. Terus makan. Iyo, sip. Bersyukur suatu hari pemerintah menggalakkan vaksinasi. Tapi kami juga harap-harap cemas bagaimana vaksin ini dapat mencakup semua orang. Kami merasa ada jalan terjal yang dihadapi vaksinasi di Papua. Seperti saya, transpuan lainnya juga banyak yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Di luar kami, ada juga pekerja seks perempuan yang sulit dijangkau vaksin. Belum lagi teman-teman disabilitas. Tapi Devni mau vaksin. Kenapa? Kenapa tidak mau vaksin? Awalnya teman-teman ini takut vaksin karena kan mereka tidak punya identitas, kartu identitas. Kita ini transpuan ya. Kadang kalau kita kelayanan kemudian dipanggil nama kita sesuai dengan KTP itu kan sesuatu yang ya mau dibilang bikin malu ya. Kalau saya pribadi saya malu ya. Kita udah cantik versi kita kemudian dipanggil sesuai dengan identitas gender kan menurutku itu sangat tidak manusiawi. Di luar itu banyak juga yang menolak vaksin dengan berbagai alasan akibat berita palsu yang bertebaran di media sosial. Tidak semua tamu itu buat nyaman. Ada beberapa tamu yang saya rasa nyaman itu karena ketemu dengan saya, minum, ajak jalan, tidur, habis itu dikasih uang, dikasih pulang dengan baik-baik gitu. Sempat tamu kan ada tanya, aku sudah vaksin atau belum? Jadi kan awalnya tuh ada kayak isu yang teman perempuan yang sampai dia ada buka kayak buang di TikTok kalau tidak salah, waktu itu saya nonton, dia sampai kasih masuk fotonya yang dari badannya bagus, setelah vaksin badannya langsung turun dan dia memang berubah sekali. Sampai di dalam rumah pun juga om di rumah tuh larang untuk semua yang di dalam rumah tidak boleh terlibat dengan vaksin. Untuk melawan masalah ini, berbagai pihak pun bersuara. Mereka satu suara mengkampanyekan vaksinasi untuk semua kalangan. Kadang-kadang mama dipukul, terus mama diusir, tidak boleh datang berikan informasi di sini. Kalau mama kembali di sini nanti mama tahu sendiri. Tapi saya tidak perlu, saya datang terus. Saya bukan datang untuk kamu, saya datang untuk adik-adik yang mangkal di jalan ini. Kami, terutama saya, masuk dalam kelompok orang-orang yang berkeinginan kuat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Overall, yang ingin saya sampaikan adalah vaksin ini menjadi penting. Apapun keadaannya. Ketika saya bisa vaksin, artinya kemudian saya bisa menolong teman-teman yang lain yang tidak divaksin. Untuk tidak menjadi
mediator untuk bisa distribusi penyakit ke teman-teman yang lain. Bersyukur pemerintah memberikan kebijakan agar warga masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk pun berhak mendapatkan vaksinasi. Dengan menerima vaksinasi ini, angka COVID-19 pun pelan-pelan turun di Papua. Namanya saja puskesmas, kita tidak akan bekerja dengan sendirinya. Kita pun juga harus butuh peran-peran daripada lintas sektor, stakeholder yang ada, ya, karena pencapaian daripada vaksinasi itu bukan hanya orang kesehatan menurut saya, ya, karena biar bagaimanapun peran serta contoh kepala kampung, ya, Pak Lurah, atau lebih yang kecil lagi RT/RW setempat contohnya, atau tokoh-tokoh agama yang ada, supaya mereka yang dekat sekali dengan masyarakat, mereka yang punya masyarakat sebenarnya. Lewat mereka bisa menyampaikan hal-hal yang baik, ya, tentang manfaat vaksinasi, dan kami berharap dengan penyampaian itu, dan itu yang memang kita lakukan ke Sosopi Pantai, dan itu pun yang akhirnya menjadi ada satu kemajuan daripada pencapaian vaksinasi yang sudah kita lakukan. Kami semua senang, semua bisa berjumpa dan bertegur sapa tanpa ketakutan seperti di kala itu. Beta bukan bantal pulus yonyonge, kau suka sepoloka sana kamari. Beta juga punya rasa nyong aling, sama deng orang puang yang lain. Cok, terang benderang menurut. Bagi saya, cantik bukanlah ukuran yang baku. Cantik yang sesungguhnya ketika kita semua tersenyum bahagia akibat lepas dari beban pandemi dan hidup berdampingan, mencintai satu dengan yang lain dalam keberagaman.